saudara. Saya akan minta hamba-hamba Tuhan mengajar. Kita masuk dalam seri yang bukan sekedar praktikal tapi teologikal. Karena ini penting. Penting. Tak kalah teologi lagi diserang. Kita percaya Yesus tetap Tuhan bagi kita. Nah, perhatikan ini. Prolognya next. Kalian cepat ikut saya. Jadi yang dimaksudkan dengan kelahiran baru adalah menjalani kehidupan dengan menjadikan. Nah, saudara lihat ini. Jadi kalau saudara hari ini katakan saya sudah lahir baru, tapi nggak ada dalam prolog ini, berarti saudara cuma menjalankan sebuah ritual. Ritual yang telah berlangsung lama. But, saudara tidak lagi hidup sebagai ciptaan baru. Jadi orang yang telah lahir baru adalah orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat sentral kehidupan. Dan menjadikan apa? Kebenaran sebagai lifestyle. Bukan dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, yes. Tetapi sebagai ciptaan yang baru, Anda dan saya, gaya hidupnya adalah kebenaran. Katakan amin. Dan setiap hari, sama-sama bilang setiap hari. Kurang kuat, 1, 2, 3. Setiap hari kita benci dosa. Bukan jatuh cinta sama dosa. Kita benci dosa. Nah kalau hari ini itu udah gak kuat, berarti ciptaan baru cuman sejarah. Oh iya saya pernah lahir baru 5 tahun yang lalu. Oh iya saya pernah lahir baru 1 tahun yang lalu. Kalau hari ini dosa jadi makanan empuk kita, wow, berarti ada yang salah. Dengan proses daur ulang Roh Kudus menjadikan engkau di dalam Kristus. Nah gitu. Perhatikan ini. Fakta yang pertama, saudara ikuti saya dengan cepat. Korla bantu saya seperti ibadah 1 tadi. Ingatkan saya dari 10 menit terakhir. Waktu saya dan Bapak Ibu lahir yang pertama, kita dikandung dalam rahim ibu kita, setuju? Atau ada yang keluar dari batu? Ada? Biar ahli furu lah, semua lahir dari perempuan, amin. Jangan ada yang keluar dari pohon. Semua manusia keluar dari rahim seorang wanita. Gitu. Bahkan Allah menjelma jadi manusia pun memakai rahim seorang wanita yang kita akan rayakan lagi. Begitu September pohon terang pasti keluar ya. Sudah mulai lihat kiri kanan gitu ya. Oke. Kenyataannya semua yang lahir dari perempuan, Alkitab berkata dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Dalam dosa kita diperanak. Amin. Mazmur 139, tangan Allah mendesain kita. Wow, membentuk hidung kita, telinga kita. Tapi dengar ini. Sesuatu yang hakiki yang tidak bisa dilepaskan dari manusia adalah Anda dan saya, Roma 3 ayat 10, diperanak dalam dosa. Tidak ada manusia yang benar. Amin. Faktanya yang tak dapat dibatalkan oleh alasan apapun, Anda dan saya lahir sebagai manusia berdosa. Karena fakta itulah perbuatan baik tidak bisa membenarkan kita. Sedekah tidak bisa membenarkan kita. Orang Kristen harus bersedekah, tapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Sedekah kita karena Yesus mengajar hal demikian. Kita harus menjadi kawanan domba. Kambing adalah kelompok orang Kristen yang tidak bersedekah. Baca Matius 25. Mulai dari ayat 31 sampai ayat terakhir. Jadi kita harus tahu kehidupan kita adalah domba. Kalau saya adalah domba, saya harus bersedekah. Tapi sedekah saya nggak ada hubungannya dengan keselamatan saya. Sedekah saya berhubungan dengan upah kekekalan saya. Hanya, dengar ini, karena saya manusia berdosa, maka faktanya adalah hanya di dalam Kristus saya menjalani kelahiran baru. Katakan amin. Nikodemus didatangi. Yesus didatangi oleh Nikodemus. Tuhan bilang ini, kamu harus dilahirkan dari apa? Air dan roh. Itu yang disebut kelahiran baru. Kalau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan bilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, kelahiran baru
menurut 2 Korintus dan Yesus sendiri, itu terjadi di dalam Yesus. Sama-sama bilang kelahiran baru terjadi di dalam Kristus. Kurang kuat, 1, 2, 3. Tambah kuat. Tidak di dalam gereja. Tidak di dalam agama. Tetapi di dalam Kristus. Semua 1, 2, 3 di dalam Kristus. Sampai di sini kita sadar bahwa sorga tidak bisa didapati dalam garis keturunan Kristen. Tidak ada satu ayat bahwa papa dan mama Kristen anak selamat. Tidak ada. Victoria tidak akan selamat kalau dia tidak bertobat. Dia tidak lahir baru sekalipun papa dan mamanya adalah gembala. Tidak ada satu ayat menjadi pendeta anak-anak kita otomatis selamat. Tidak ada. Tidak di dalam pendeta, tidak di dalam gereja. Proses kelahiran baru terjadi di dalam Kristus. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah. Nah, prosesnya dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Kristus adalah Tuhan, maka kita bertobat, kita akan diselamatkan. Katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Semua ayat yang saya bilang kalian tampilkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, ini para pendeta, para pengajar, kalian akan mengajar dengan benar. Ini teologi banget. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ini awal dari ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru dimulai dengan proses pengakuan. Tuhan, saya akan membenci dosa. Engkau sekarang Tuhanku, Engkau sekarang Rajaku. Ampuni segala dosaku. Ini awal, bukan segalanya. Banyak orang gagal di sini. Banyak orang berpikir ini segalanya. Jadi karena yang sudah selesai, sudah ngaku, udah bertobat, then it is finished. No! Sama-sama bilang ini awal. 1, 2, 3, sama-sama bilang ini awal. Ini cuma awal. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu dengar, lihat saya. Dengar saya semua sini, jangan ada yang tidur. Dengar ini baik-baik. Kita harus ada di dalam Kristus. Seperti manusia harus ada di dalam rahim ibunya sebelum dikeluarkan sebagai manusia. Maka ciptaan baru kita harus ada dulu dalam Kristus. Kristus oleh Roh Kudus melahirkan kita. Katakan amin. Proses kelahirannya yang pertama dari air. Saya sebut itu sebagai baptisan kudus. Baptisan air kudus. Amin. Apa itu baptisan air? Baptisan air adalah deklarasi. Saya bukan bagian dari dunia. Saya punyanya Kristus. Saya bukan bagian lagi dari dosa. Saya sekarang anggota kerajaan kebenaran. Bisa bilang amin kuat? Itu baptisan air. Baptisan air bukan pilihan. Kalau Bapak Ibu mau lahir baru baptisan air, harus, wajib hukumnya. Saya nggak bicara cara ya. Cara boleh berbeda. Substansi dari baptisan itu adalah pertobatan. Ya saudara yang dibaptis waktu anak-anak itu nggak benar. Sebab saudara nggak tahu apa-apa. Bukan tentang percik atau selam. Di Afrika Utara semua baptisan percik. Sebab apa? Tidak ada air. Air minum saja susah. Air mandi susah, boro-boro baptis orang dengan percik. Tapi di Ambon, air got Jopono banyak. Keliling Ambon ini air. Tar bisa air laut, air sungai. Kalau tar ada air got yang bagus, colok. Kalau sengisi dalam tong, kasih rendang di situ. Saya heran kekristenan Ambon bicara, baku malah wawancara. Nggak peduli deh caramu. Saya ekstrim untuk berkata, substansi dari pembaptisan adalah pertobatan. Karena itu Yesus menunjukkan jati dirinya. Yohanes bilang, kau tidak perlu bertobat. Kau tidak berdosa. Ya, saya tidak perlu bertobat. Tapi lakukan supaya setiap muridku melihat ini sebagai kehendak Allah. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah. Jadi
dia yang belum baptis, astaga, kau bangga-bangga, kau dekat dengan Tuhan Allah. Mimpi kali. Saya serius nih, saya serius. Ini dasar, sama-sama bilang ini dasar. Ini semangat ini, saudara masih ada yang tidur nggak kiri kanan dulu bilang bertobat yang tidur itu darah Yesus. Ini gembala 2 minggu pulang bawa roh menyala-nyala bisa mengantar. Saya tidur jam 5 saudara. Sebenarnya secara fisik ini masih pengaruh gelombang Tanjung Alang nih saudara Khotbah pertama tadi bicara salah terus masih goyang nih saudara masih goyang. Tapi ibu bilang tadi jangan bicara salah-salah lagi. Haleluya ya. Ini sudah berusaha semangat ini tidak bicara salah lagi. Jadi bilang buat kiri kanan jangan mengantuk. Ayo semua tepuk tangan dulu saudara. Semua tepuk tangan dulu. Kurang kuat. Baptisan roh, dilahirkan dari roh, saya sebut itu sebagai pembaptisan roh. Sebab dalam Yohanes itu rohnya huruf besar. Ya, Yohanes 3 ayat 3 dan 5 waktu Yesus berkata kamu akan dilahirkan dari air dan roh. Rohnya itu huruf besar, berarti itu bukan roh kita, itu Roh Kudus. Nah, baptisan roh bukan tentang bahasa roh. Jangan salah. Bahasa roh cuma tanda awal. Baptisan roh gak bicara cuma tentang bahasa roh. Ini paket dari yang saya sebut sebagai paket kelahiran baru. Saya dibaptis secara air, saya dibaptis secara roh. Ini adalah satu paket, gak bisa dipilih-pilih. Roh saja, roh. Di dalam 1 Korintus 10, Cornelius itu belum baptisan air, sudah baptisan roh. Dia sudah berbahasa roh. Tapi Petrus bilang apa? Nggak cukup, harus tetap selam. Mengerti? Dalam KPR 19 tadi itu bukan 1 Korintus, KPR 10 ya. Cornelius, ya Korintus ya. Tiba-tiba lupa, jadi bodoh. Ini pengaruh ombak. Ya KPR 10 betul. Lalu di KPR 19, Paulus ketemu 12 murid Yohanes Pembaptis. Mereka sudah dibaptis selam, belum dibaptis roh. Paulus bilang apa? Biar kalian murid Yohanes Pembaptis sudah selam, sini beta balik colo yang kali kedua, pluk lalu sama-sama bilang satu paket. Ini kalian 2 minggu saya tinggalkan tambah aneh kayak gitu loh. Oke, coba semua lihat sama-sama bilang satu paket. Kurang kuat, satu paket. Tidak bisa dipilih-pilih. Yang satu, baptisan air. Bahasa roh terlalu sulit. Siapa bilang bahasa roh sulit? Saya ulangi lagi, kebenarannya gini. Baptisan Roh Kudus bukan hanya tentang bahasa roh. Bahasa roh cuma tanda awal. Bapak, Ibu, dan saya udah dibaptis. Baptisan roh itu apa? Pintu melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah yang dimaksud? Amanat agung. Ya kalau Bapak Ibu yang katanya sudah dibaptis Roh Kudus tapi pemalas bersaksi, tanda tanya. Orang Kisar bilang something. Ada yang salah. Karena kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia dibawa untuk melihat jiwa-jiwa. Saudara lihat saya. Kami kemarin diingatkan oleh dalam sinode 2033, saudara, 10 tahun dari hari ini akan ada perayaan 2000 tahun amanat agung. Semua teolog setuju Yesus naik ke sorga umur 33 tahun. Semua teolog setuju Masehi tanggal tahun 1 itu adalah tahun lahir Yesus. Jadi Yesus hidup 33 tahun setengah. Amanat agung sudah diberikan kurang lebih 1990 tahun. Dan tinggal 10 tahun, artinya 2033 akan ada perayaan 2000 tahun. Dan apakah ini tandanya bahwa pohon anggur itu telah bertunas, pohon ara itu telah bertunas, dan ini tanda-tanda kedatangan Tuhan? GBI tidak bisa berkata bahwa 10 tahun Tuhan akan datang, tapi GBI percaya itu bisa menjadi tanda final dari seluruh kegerakan Allah. Akan ada penuaian yang sangat luar biasa. Dan karena itu Roh Kudus lagi memperkaya gereja dengan pembaptisannya. Bukan tentang bahasa roh, saya ulangi.
bukan tentang bahasa roh. Kalau Anda membaca dalam 1 Korintus 14, bahasa roh itu tanda saya dan Tuhan Allah. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, bukan tentang bahasa roh, kuasa, keinginan, cinta untuk bersaksi. Itu bukti saya telah dibaptis Roh Kudus. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah. Jadi Matius 28 ayat 19, 20 dan KPR 1 itu satu paket. Yesus mau naik nih, dibawa nih 11 orang ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus bicara di situ. Dorang 11 jampi mana-mana jampi mana-mana. Pulang, panggil beta pemurid-murid yang 500 orang itu yang Yesus sudah tampakkan diri. Panggil dong, kumpul berdoa Kalian berdoa, saya akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Tunggu saja di Yerusalem. Tidak boleh keluar Yerusalem. Itu satu paket. Lalu kalian harus memberitakan Injil. Tapi jangan keluar dulu. Jangan bikin apa-apa. Tapi tugas kalian memberitakan Injil. 11 orang pulang panggil 500, yang datang 120. 120 ini yang dibaptis dalam KPR pasal yang kedua. Dengan tandanya mereka berbicara dalam bahasa roh. Dan saudara lihat ini. Lihat efek dari pembaptisan roh. Bukan bangga dengan bahasa roh, tetapi perubahan yang terjadi. Mereka dari penakut berubah menjadi orang-orang militan, siap mati untuk kebenaran, bawa jiwa bagi Kristus. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Saudara, apakah sudah lahir baru? Halo? Ada orang di sini? Tinggal 5 menit. Apakah ada semua sudah lahir baru di sini? Sudah? Kenapa semua diam nih? Halo? Yesus. Halo? Baik-baik kah semua kah? Atau beta kelihatan aneh di sini? Semua baik? Semua baik? Yakin sudah lahir baru? Yesus Tuhan memberkati. Yang kedua, perasaan saya lebih bersemangat. Tadi biasa-biasa saja. Sudah lihat saya semua habis nih. Ini nanti kita belajar sampai November. Perhatikan. Dan juga ada video yang disiapkan. Saudara bisa ambil, dengar ulang-ulang ya. Karena ini kita akan belajar sampai November. Arti kelahiran baru di dalam Tuhan. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kalau saya tanya ini, semua akan berkata, saya sudah tahu. Nah, gitu. Tapi ini rema yang Tuhan Allah taruh. Kenapa kita sebagai gereja harus mengalami yang namanya lahir baru? Apakah lahir baru itu sebuah peristiwa histori? Sesuatu yang lama terjadi. Tapi pertanyaannya, kalau itu sesuatu yang lama terjadi, bagaimana today? Bagaimana hari ini? Sementara kalau kita membaca Alkitab, tulisan-tulisan Paulus, semua jemaat diarahkan untuk menghidupi arti lahir baru itu. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan proses lahir baru? Yang dimaksudkan dengan proses lahir baru menjadi ciptaan yang baru artinya suatu keputusan untuk menjalani hidup. Ya, saya ulangi. Yang dimaksudkan dengan proses lahir baru untuk menjadi ciptaan yang baru adalah keputusan untuk menjalani hidup dengan menjadikan Kristus sebagai pusat sentral hidup kita. Kristus adalah pusat. Saya kemarin dapat sebuah kata bagus. Waktu saya bicara tentang fokus, tiba-tiba seorang menyela saya begini. Saya lupa siapa. Pak, benar ya kalau kita fokus sesuatu yang lain blur ya? Oh iya, kalau kita pakai kamera, kalau kita memakai fokus, maka yang lain pasti blur. Ya nggak jelas. Jadi benar, kalau orang yang lahir baru itu yang jelas dalam hidupnya siapa? Yesus. Ya, next. Dan menjadikan kebenaran sebagai lifestyle. Astaga, kalian ini belum lagi sudah. Ya, menjadikan kebenaran sebagai gaya hidup. Kemudian yang ketiga, membenci dosa. Jadi ini kita akan bahas ya sampai
September, pertama Kristus sentral hidup kita. Kedua, kebenaran sebagai gaya hidup. Yang ketiga, membenci dosa dan keinginannya. 3 elemen ini adalah sesuatu yang berbuah dari hari ke hari, every day. Ya, ini berbuah terus, berbuah terus. Nah, gitu. Kalau lahir baru cuman sejarah, maka kita hanya akan bangga di masa lalu. Kita bangga di 5-10 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Bagaimana hari ini? Masih enggak? Hari ini waktu kalian duduk nih, kalian semua yang ada di Ibadah Raya 3 nih, apakah Yesus adalah sentral kehidupanku? Apakah kebenaran adalah lifestyle-ku? Apakah dosa benar-benar saya benci? Keinginannya menjadi musuh utamaku? Ataukah justru saya terlibat di dalamnya? Nah, ini kita mau bahas 3 bulan ini. Tahun depan saya nggak tahu lagi Tuhan mau bawa kita kemana. Tapi saya bersyukur Roh Kudus bicara banyak hal selama 2 minggu kemarin. Saya tinggalkan saudara, tapi saya mencari Tuhan tiap hari. Karena saya tahu hari ini saya harus bicara hal yang sangat teramat penting untuk Bapak Ibu. Ya, saya akan coba berlahan-lahan. Karena habis ini tidak ada ibadah lagi, saya punya banyak waktu untuk mengajar buat saudara. Tadi ibadah 1-2 saya sedikit sangat berlari-lari. Jadi saya ingin Bapak Ibu fokus benar 30 menit ini. Ya, pelajaran pertama, next. Fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa kita ada karena kita pernah dibentuk dalam rahim seorang ibu. Katakan amin. Tidak ada satu orang di sini yang lahir dari batu, kayu, ya, atau jatuh seperti Superman dari angkasa plek gitu, tidak ada. Kita semua lahir dari kandungan wanita. Katakan amin. Ya, dan kebenarannya gini, faktanya Mazmur 51 ayat 7 faktanya gini. Dalam dosa aku dikandung ibu. Nah, tampilkan ayatnya, cepat sedikit kalian ya. Dalam dosa, dalam kesalahan. Nah, sudah bayangin. Semua kita, pendeta mandraguna kayak apapun, sakti kayak apapun, tetap statusnya orang berdosa. Roma 3 ayat 10, semua manusia tidak ada yang benar. Tidak ada satu orang. Jadi dalam Mazmur 139 kita dirajut di kandungan ibu itu oleh tangan Allah, benar. Tapi dalam kandungan ibu itu kita membawa benih dosa karena kita lahir dari cinta antara laki-laki dan perempuan. Dan kedua laki-laki dan perempuan itu pun membawa benih dosa. Ya, tidak ada satu orang pun yang benar, nggak ada. Anda, saya, semua berdosa. Itu fakta yang tak dapat dipungkiri. Nah, jadi karena kita berdosa, Nikodemus tanya gini, gimana aku bisa lihat sorga gitu. Nah, Tuhan bilang dalam Yohanes 3 ayat 3-5, kamu harus dilahirkan dari apa? Air dan roh. Sama-sama bilang dari air dan roh. Jadi harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, gitu. Apa yang dimaksudkan dengan air dan roh? Yang dimaksudkan adalah dari air itu adalah proses pembaptisan. Nah, begitu. Ya, proses pembaptisan. Nah, gitu. Baptisan itu terjadi. Apa itu baptisan? Baptisan itu adalah sebuah deklarasi bahwa saya bukan milik iblis, saya milik Tuhan. Lanjut slide nanti baru saya mundur. Nah, gitu. Jadi yang dimaksudkan, kamu akan dibaptis, kamu akan lahir oleh air. Itu adalah baptisan. Saya nggak bicara cara ya, saya nggak bicara cara. Tapi substansi dari proses baptisan. Baptisan itu sah apabila yang menjalaninya telah bertobat. Sama-sama bilang telah bertobat. Kurang kuat. Jadi gini, semua yang dibaptis waktu kecil itu nggak sah secara Alkitab. Bukan soal selam atau percik. Di Afrika Utara rata-rata dibaptis percik. Karena apa? Nggak ada air. Di Ambon kurang air? Tolong jawab saya, di Ambon kurang air? Belakang gereja saya air pono.
kali di mana-mana. Di Ambon bahkan air got juga banyak. Bahkan bersih. Tadi di ibadah 2 saya bilang, kalau kau mau baptisan percik, terkecuali sudah tidak ada air di kota ini. Kamu akan dilahirkan dari air. Nah, untuk menjalani baptisan, perlu yang namanya pertobatan. Apa itu pertobatan? Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi proses lahir baru dimulai dengan pengakuan Kristus adalah Tuhan. Karena itu tadi yang pertama, pengertian yang pertama tadi, yang dimaksudkan dengan menjadi ciptaan baru itu adalah yang pertama, Kristus adalah pusat. Jadi yang pertama adalah pengakuan, Tuhan ampuni dosaku, sekarang kamu adalah penguasa hidupku. Roma 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Christ in me. Nah, bagaimana supaya Christ in me? Kita harus lebih dulu ada di dalam Kristus. Gitu. Lihat, barang siapa ya. Ya, jadi untuk menjalani lahir baru kita harus ada lebih dulu di dalam Kristus. Sama-sama bilang, saya di dalam Kristus. Jadi waktu saya bertobat, saya memberikan diri saya di dalam Kristus. Itu yang dimaksudkan dengan kelahiran baru. Ada proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Nah gitu. Semuanya terjadi di dalam Kristus. Lahir baru bukan Kristen keturunan loh, hati-hati. Saya panggil 6 anak ya, kalau Mutiara belum, tapi 6 anak itu saya udah panggil. Kalau tidak bertobat masuk neraka kalian. Tidak ada Kristen keturunan. Biar papa dan mama gembala, papa dan mama mentobatkan banyak orang, mengajar banyak orang, tapi kalau kalian tidak bertobat, kalian masuk neraka. Karena proses lahir baru, sama-sama bilang, terjadi di dalam Kristus. Semua bilang, terjadi di dalam Kristus. Orang kuat, terjadi di dalam Kristus. Tidak ada proses keturunan di situ, tidak ada proses otomatis. Masing-masing harus mengaku. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, tampilkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita mengaku dosa kita. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, nah gitu. Jika kita mengaku dosa, Allah setia ngampunin kita. Karena itu begitu saya mengaku dosa, Yohanes 5 ayat 24 terjadi. Kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Kenapa kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup? Karena Yohanes 1 ayat 12. Saya dan Anda sekarang adalah anak-anak Allah. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sampai di sini kalian mengerti? Halo? Do mengerti? Darah Yesus berkuasa. Do mengerti? Semua terjadi di dalam Kristus. Karena itu baptisan itu sah apabila didahului dengan pertobatan. Tanpa pertobatan baptisan tidak sah, biar kau selam. Karena itu saya bilang semua yang dulu baptis waktu cuma karena mau menikah baptis ulang itu sah, tidak sah. Biar baptis selam, tidak sah. Kita tidak bicara cara, kita bicara substansi dari baptisan. Jadi jangan-jangan Bapak Ibu baru lahir baru, tapi Bapak Ibu pikir Bapak Ibu sudah lahir baru. Bukan hanya oleh air, tapi juga oleh roh. Kalau Anda buka Yohanes 3 sampai 5, rohnya itu R-nya besar. Ya, R-nya besar. Berarti Roh Kudus. Nah, ini merujuk kepada baptisan roh. Baptisan roh itu bukan bahasa roh. Salah. Bahasa roh adalah tanda awal dari baptisan roh. Tapi baptisan roh bukan untuk bahasa roh. Jangan salah. Baptisan roh itu berhubungan dengan amanat agung. Nah begitu. Karena itu saya tulis baptisan air itu deklarasi terhadap dosa. Kamu bukan milikku, aku bukan temanmu.
Tapi baptisan roh itu sebuah deklarasi, saya mau melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang dimaksudkan adalah amanat agung. Sama-sama bilang amanat agung. Nah saudara, kalau membaca Alkitab Matius 28 ayat 19-20 dan KPR pasal 1, itu satu paket. Ya. Sampai pada ayatnya yang ke berapa itu ya? Ayat terakhir itu ayat 8 atau 10, itu satu paket pembicaraan sebelum Yesus naik. Jadi sebelumnya dia bilang gini, dia bilang amanat agung. Karena itu pergi ya, pergi semua ya. Pergi semua, pergi beritakan Injil, pergi beritakan Injil, pergi beritakan Injil. Tapi jangan sekarang dulu, jangan sekarang. Tunggu sampai Roh Kudus turun. Sampai di sini mengerti? Tugasmu adalah sekarang pergi beritakan Injil, tapi jangan sekarang. Sama-sama bilang jangan sekarang. Ya. Tunggu sampai Roh Kudus turun. Begitu. Di KPR pasal 2 ayat 1 sampai 4, Roh Kudus turun. Dalam bentuk bahasa-bahasa roh yang memenuhi mereka. Jadi gini, bahasa roh bukan tujuan. Bahasa roh alat untuk membuktikan bahwa mereka telah penuh Roh Kudus, telah dibaptis oleh Roh Kudus. Tujuan pembaptisan Roh Kudus adalah amanat agung. Karena itu pergilah jadikan segala bangsa muridku, maka aku akan menyertai kamu dengan dunamis. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda heran akan menyertai kamu. Nah itu baptisan roh. Jadi orang yang lahir baru, dia mengalami proses penyucian air dan roh. Nah sampai sini saudara pikir-pikir gimana? Ada banyak orang bilang gini, Pak, saya baptisan roh aja lah. Air jangan lain, nanti keluarga tantang beta banyak-banyak. Hey, saudara pernah tahu di KPR pasal 10 kisah tentang Cornelius? Petrus datang, dia undang Petrus. Petrus bicara firman, dia dibaptis Roh Kudus. Tetapi Petrus tetap baptis dia secara air, karena itu paket lengkap. Gak bisa dipisah-pisah, gak bisa dipilih-pilih. Maju di pasal 19, Paulus ketemu 12 murid Yohanes. Mereka udah baptis selam, tapi belum dibaptis roh. Paulus balik baptis selam mereka, dan mereka penuh oleh Roh Kudus. Jadi ternyata baptisan air dan baptisan roh bukan pilihan, tapi wajib hukumnya. Sekali lagi, kalau saudara mau mengalami lahir baru yang di dalam Kristus, bukan di dalam gereja, bukan di dalam pendeta, di dalam Kristus, sama-sama bilang di dalam Kristus. Kurang kuat, 1, 2, 3. Tambah kuat. Semua kita yang mengalami proses kelahiran baru dalam Kristus, harus suka tidak suka, harus melalui penyucian air dan penyucian roh. Nggak bisa tidak. Makanya kenapa banyak dari gereja yang tidak mengalami perubahan hidup? Sebab apa? Sebenarnya belum lahir baru, saudara. Cuma terjebak pada sebuah fenomena bergereja. Orang baptis iko. Lihat orang berbahasa roh, iko berbahasa roh. Hei, kau bisa tipu gereja, kau tidak bisa tipu Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Yesus mati supaya kita lahir baru. Supaya di dalam dia kita dibenarkan di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya di dalam dia kita apa? Dibenarkan di hadapan Allah. Nah itu fakta pertama. Ya, ingat ini baik-baik. Lahir baru cuma terjadi mana? Dalam Kristus. Sama-sama bilang dalam Kristus. Kurang kuat, 1, 2, 3. Fakta kedua yang saya ingin bagi untuk Bapak Ibu, yang disebutkan dengan lahir baru adalah sama-sama bilang yang lama sudah berlalu. Kurang kuat, 1, 2, 3. Yang baru telah datang. Jadi lahir baru itu adalah belajar melakukan kebenaran Allah. Belajar, sama-sama bilang belajar. Lahir baru bukan proses otomatis jadi suci. Tapi lahir baru adalah proses belajar. Seperti gini, kita sekolahkan anak kita. SD 6 tahun ya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana 4, 5 tahun, S1 ya. 3, 4 tahun, S2.
ya 3-4 tahun S3. Itu proses sengaja. Tidak ada orang yang tidak sengaja sekolah, betul? Tidak, proses sengaja. Ya, saya memutuskan saya harus menyelesaikan ya studi S2 saya. Itu sengaja. Berarti saya masuk di dalam sebuah proses akademik. Saya tunduk kepada proses akademik. Karena itu belajar melakukan kebenaran Allah dalam tuntunan roh. Tidak ada orang yang bisa melakukan kebenaran Allah dengan kekuatannya sendiri. Anda semua dengarkan saya dalam nama Yesus, termasuk saya. Dengan kekuatan kita bukan kebenaran bagian kita, dosa bagian kita. Kalau Anda mau kebenaran bagian kita, Roh Kudus yang harus tuntun. Karena itu mari, dengar ini. Beta kembali di pelajaran pertama. Lahir baru itu paket air, paket roh harus ada. Karena untuk menjalani hidup yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, kita butuh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Jadi saudara yang tidak dipimpin Roh Allah, anak-anak siapa? Hantu. Biar ada di GBI4, kau anak-anak iblis. Biar ada di GBI4. Kau tidak bisa membeli kebenaran itu, tidak bisa. Karena sekali lagi lahir baru terjadi, sama-sama bilang di dalam Kristus. Sama-sama bilang bukan di dalam gereja. Lebih kuat, di dalam Kristus. Tambah keras, di dalam Kristus. Bukan dalam gereja. Jadi Anda beribadah tidak otomatis menjadikan Anda lahir baru. Mereka pelayanan tidak menjadikan mereka otomatis lahir baru. Mereka lahir baru apabila mereka ada di dalam Kristus. Ini penting. Karena itu, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, maksudnya adalah kita dituntun. Belajar, sama-sama bilang belajar. Belajar itu artinya dari belum tahu, jadi tahu semakin tahu. Semakin tahu, semakin tidak tahu. Itu belajar. Udah mengerti proses ekosistem belajar tidak? Awalnya tidak tahu jadi tahu. Setelah tahu setelah semakin tahu tidak tahu. Karena itu belajar lagi. Coba kalian tanya semua pendeta top. Tanya saja, tulah ketiga apa? Ada yang bisa jawab? Saya nggak ada. Tapi tanya anak sekolah minggu, don tahu tulah ketiga tidak? Pasti tahu. Itu sebuah ironi dari belajar. Dan saya paham itu, karena itu saya belajar tiap hari. Karena kalau semakin tahu, saya akan tiba pada pintu tidak tahu. Karena sudah tiba di pintu tidak tahu, maka saya harus lagi belajar untuk tahu. Sama-sama bilang butuh Roh Kudus. Tepuk tangan ya, luar biasa bagi Allah kita. Yang pertama adalah orang yang lahir baru adalah orang yang sadar tentang statusnya. Dia harus tahu kewarganegaraannya dengan jelas. Filipi 3 ayat 20 berkata kewarganegaraan kita ada di mana? Sorga, bukan dunia. Karena itu Roma 12 ayat 2 kita tidak boleh segambar dengan, sama-sama bilang tidak boleh segambar dengan dunia. Orang kuat 1-2 3. Tambah kuat. Karena saya bukan milik dunia. Kalau Anda belum lahir baru, Anda milik dunia. Jangan salah, Yesus tidak mati untuk dunia. Jangan salah. Yesus mati bagi manusia, bukan bagi dunia. Dunia ini tetap milik setan. Perjanjian penggadaian itu tidak dibatalkan. Sekali Hawa makan buah itu selesai. Dunia ini milik iblis. Yang ditebus bukan dunia, yang ditebus kita. Jadi Bapak Ibu yang tidak menghargainya,
Bapak Ibu tetap milik dunia. Tapi Bapak Ibu yang menghargainya, Bapak Ibu harus sadar, sekarang saya warga negara sorga. Biar saya pergi 2 minggu ke Jakarta, saya tahu rumah saya bukan Jakarta, rumah saya Ambon. Paham? Paham? Biar di Jakarta bicara saya gua lu, saya harus tahu yang aslinya Ose Betale. Mengerti ke saya? Tapi kan ada beberapa orang Ambon pergi di Jawa, pulang lupa status. Bicara dengan orang, saya lapar. Makan kue pun saya. Ada yang paling suka gitu beberapa orang. Saya ketemu dong setengah-setengah mati, hati gili-gili ya. Baru sebulan di Jakarta pulang gua stres. Bawa dia ke gua. Ya kan? Kadang-kadang saya juga kebablasan. Di Jemaat Pamulang, saya kebablasan sekali. Saya pikir karena ini folk loh. Sampai sekarang saya lupa bahwa yang ini jemaat orang Jakarta. Kadang-kadang lebih tahu khotbah kayak begini sudah ini. Kadang-kadang dong gini. Baru beta sadar dong saya mengerti. Ya itu pakai bahasa Ambon lah. Bagaimana ini orang Jakarta semua. Nah, itu juga kebablasan lah. Saya di Jakarta sekalipun tuh jemaat Fox, saya harus tahu ini orang Jakarta, harus bicara pakai bahasa Indonesia lah, lupakan bahasa Ambon. Karena kalau saya bicara dengan Pastor Joe, bicara baru ibu kasih sadar. Hoi, tanya dia mengerti saya. Jo mengerti saya. Sedikit. Saking asik. Pikir Joe ini orang Ambon, padahal kan bukan. Saya mau kasih ingat Bapak Ibu, boleh di dalam dunia, tidak boleh serupa dengan dunia. Katakan amin. Katakan amin. Tapi juga jangan terlalu rohani di muka dunia ini. Artinya yang tadi beta bilang, kebablasan seperti beta. Berpikir orang Jakarta semua mengerti bahasa Ambon. Kadang-kadang kata tepung rohani ini juga terbagus. Nah, yang tidak bagus dari gereja GBI atau gereja-gereja tepuk tangan itu adalah terlalu merasa diri suci sampai merasa orang yang lain itu seperti ada di alas neraka dan kita ada di VIP sorga. Karena itu saya bilang buat kalian jangan main-main ya. Folk bukan kumpulan orang benar, bukan. Saya gariskan sekali, tidak. Folk adalah kumpulan orang berdosa yang ingin hidup benar. Bukan kumpulan orang benar, orang suci, tidak ada. Kalau kalian ingin gereja yang merupakan kumpulan orang suci, jangan datang di folk, salah tamu. Saya tidak melayani orang suci tidak perlu gereja. Orang yang sudah merasa benar tidak perlu gereja. Orang yang masih bergereja dia sadar dia orang berdosa yang butuh kebenaran supaya Tuhan disenangkan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Sadar saya punya warga negara sah surga. Amin. Harus. Yang kedua, kalau saya lahir baru, saya punya komunitas yang baru dong. Sama-sama bilang amin. Komunitas saya baru 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saya baca ayatnya buat Bapak Ibu ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Lihat, supaya kamu, ini amanat agung bagi orang yang mengalami proses penyucian air dan roh. Tugasnya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ini amanat agung yang telah memanggil kamu keluar dari mana? Kegelapan kepada apa? Terang. Ini tempat kita, dulunya gelap, lahir baru dipindahkan ke terang. Lihat ayat 10. Cepat sedikit. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih karunia. Dulu kita milik setan, sekarang kita milik Tuhan. Sama-sama bilang, komunitasku berbeda. Karena itu Yesus berkata, kamu adalah terang. Sama-sama bilang, saya adalah terang dunia. Kurang kuat. Oh, saudara membaca 2 Korintus pasal 2. Alkitab berkata, kamu adalah harumnya Kristus di tengah dunia. Pasal 3, 2 Korintus, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Ini adalah ciri khas kita. Ini komunitas kita. Kita ada di dalam dunia, tapi kita adalah terang. Kita tidak harus selalu di tempat terang. Siapa bilang? Terang di tempat terang tidak ada apa-apa, betul tidak? Terang mau fungsi kalau di tempat mana?
Jangan salah. Nah kebanyakan kita bertobat, kita tidak mau pergi ke luar-luar sana lagi. Tiap hari di rumah Tuhan, doa pagi, siang, dan malam. Makanya darah tinggi banyak. Mata silau. Saudara kalau khotbah di tengah lampu ini, sembiasa. Makanya pendeta yang sembiasa di lampu-lampu ini, awalnya saya begitu, silau lihat Bapak Ibu. Karena terlalu terang. Silau men. Kalau kalian terus dengan terang-terang, susah, silau. Orang lihat kau silau. Yang jelas. Kalau kau mau terang, mau jelas, beradalah di tempat gelap. Katakan amin. Baru efektif. Garam di tengah laut, fungsi tidak? Tidak berfungsi. Garam berfungsi di mana? Yang tawar. Kalau di sini semua harum-harum, tidak ada beda. Tapi kau berada di tengah-tengah yang berbau. Harummu jelas. Mengerti tidak? Iya kan? Kemarin kan naik kapal saudara. Saya sengaja memilih naik kapal kali ini. Ibu bilang saya sudah kau pulang naik pesawat. Saya saja yang naik kapal. Tidak ma. Saya anggap jadikan ini waktu santai dengan kau lah. Ya, naik kapal. Jauh hari sudah pesan saudara. Biasanya bisa dapat kamar. Tapi kali ini tidak dapat kamar saudara. Sampai pakai orang dalam pun dalam lah. Saya terseng. Saya tahu ada rencana Tuhan. Saya sampai situ saya titik sudah. Saya tahu ada rencana Tuhan. Baru saya sadar. Itu 20 tahun lagi baru saya naik kapal Pelni. Itu 20 tahun. Dan kali ini langsung di dek ampal. Bersama-sama dengan halayak itu luar biasa. Dan saudara yang pernah naik kapal bisa merasakan wangi-wangian itu. Saudara. Saudara bisa tahu. Itu biar saudara pakai parfum apapun. Terhisap itu. Terhisap itu. Saudara dari luar masuk, saudara mendapat wangi-wangian yang bagus sekali saudara. Dan saya menikmatinya sampai masuk di Ambon. Saya bilang luar biasa, saya mau khotbah lahir baru. Tuhan bawa saya di pengalaman 20 tahun. Terakhir saya naik kapal itu 2002-2003 bawa Ibu Leli pergi sekolah itu. Ya, saya ingat itu terakhir saya naik kapal itu. Dan saya baru naik lagi kemarin itu. Dan saya menikmati sungguh. Itu jelas itu. Berada di sana, oh ya Tuhan ajar saya lihat. Kalau kamu menghindar kayak begini, bagaimana kamu bisa berdampak? Saya pikir, saya berusaha ya tidur kalau ombak ya. Tanpa saya sadar semua di sekitar itu tahu saya ini pendeta. Ya, mungkin karena anak-anak datang semua akhirnya tahu saya pendeta. Ya memang terang itu tidak bisa disembunyikan. Ya, saya tidak menyatakan diri, "Hei semua dek ampas saya pendeta." Ya. Saya tidak pergi ke lapor ke Pelni, "Pak, saya pendeta kalau bikin ibadah panggil saya." No. Tiba-tiba security datang, "Pak pendeta ya?" Kok tahu? Jadi saudara, terangmu itu fungsi. Kalau kau ada di gelap. Amin. Garammu itu fungsi kalau kau ada di tempat yang tawar. Untuk mau melayani pelacur, Anda tidak perlu melacurkan diri. Untuk melayani pemabuk, karena Bapak Gembala khotbah, harus ada di tempat gelap. Lalu pulang beli sopi, undang semua minum. Ayo kita minum sama-sama. Ini tempat yang gelap. No. Untuk melayani pemabuk, Anda tidak perlu mabuk lah. Anda hanya perlu datang kepada dia, nyatakan kalau kau mau mabuk, mabuklah dalam Roh Kudus. Mabuk anggur membinasakan, mabuk Roh Kudus itu luar biasa. Ada amin? Katanya kau kuat. Kalau kau kuat, pergilah ke tempat yang lemah-lemah. Beri kekuatan kepada mereka. Itu amanat agung. Nah ini lahir baru. Woi naik sudah sini. Sudah selesai. Ini ada tidur di belakang. Lo sudah lahir lama bukan lahir baru. Nah kesimpulannya, perhatikan kesimpulannya. Perhatikan baik-baik. Tadi prolog dan kesimpulan akan merupakan tema-tema besar. Untuk saya bahas sampai November. Nah lihat perhatikan konklusinya. Menjadi ciptaan baru adalah tujuan dari lahir baru. Saudara saya dulu. Lahir baru tidak ada hubungannya dengan menjadi anggota gereja. Lahir baru itu tujuannya menjadi apa? Ciptaan yang baru.
terjadi di dalam Kristus dengan bukti. Lahir baru harus ada bukti. Sama-sama bilang lahir baru harus ada bukti. Nah, bukti pertama kan tadi dibaptis selam. Bukti yang kedua harus dibaptis dalam Roh Kudus. Bukti yang terus menerus adalah perubahan hidup.